Ibu kota Kekaisaran Api Ilahi. Para penguasa dari 3 kerajaan berkumpul. Setelah Lu Yun memasuki ibu kota Kekaisaran dengan membawa token tersebut, dia menyadari betapa kejamnya persaingan antara langit dan bumi. Melihat daftar yang diumumkan di bawah menara kota, Lu Yun tidak bisa menahan nafas. Dari 3 orang yang datang bersamanya untuk bersaing memperebutkan peringkat bumi, hanya dialah yang tersisa. Dari 54 master di Qingzu yang bersaing memperebutkan peringkat tempat, hanya tersisa beberapa lusin. Tentu saja, banyak orang di antara mereka yang bahkan belum memicu alam spiritual. Itu sangat tergantung pada keberuntungan. Lu Yun juga ingat bahwa pemuda yang disingkirkan bersamanya juga sangat kuat. Lupakan saja, yang tidak saya duga adalah Yi Zichen juga tersingkir. Memikirkan alam spiritual yang pernah saya alami sebelumnya, sepertinya itu juga merupakan ujian besar bagi keadaan pikiran saya. Tak heran, Raja Qingzu berkata bahwa setelah bersaing memperebutkan tempat pertama dalam daftar tanah, ia bisa menegosiasikan persyaratan dengan Ratu Qin. Satu-satunya selusin orang yang tersisa di Qingzu yang bersaing untuk mendapatkan peringkat tanah diatur untuk tinggal di sebuah restoran yang agak mewah di kota. Di restoran, beberapa orang berkuasa datang untuk menyenangkannya. Karena setiap orang yang bisa sampai di sini adalah seorang jenius atau master dari keluarga kaya. Jika Anda bisa membangun hubungan baik dengan mereka dan bahkan merekrut mereka, masa depan Anda tidak akan terbatas. Lu Yun kembali ke kamar dan duduk bersila di tempat tidur. Saya tidak menyangka bahwa setelah kombinasi segel api ilahi dan jiwa naga, itu dapat ditingkatkan menjadi segel api kaisar, yang 1 tingkat lebih tinggi. Jika saya tidak mengandalkan segel api kaisar terakhir kali, saya khawatir 1 formasi air ilahi sudah cukup bagi saya untuk minum sepanci hari ini. Hanya saja sekarang hal itu telah dilakukan, dan Permaisuri Qin pasti menyadarinya. Tujuan perjalanan ini adalah untuk menyelamatkan selir Yun, dan sepertinya kecepatannya akan dipercepat. Saat Lu Yun memikirkannya, kekuatan aneh dengan ganas menyerangnya. Lu Yun tidak ragu-ragu, melepaskan jiwanya, dan dengan mudah menyelesaikan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan ini. Segera setelah itu, pintu dibuka, dan terdengar tawa seperti lonceng perak. Ya, aku tidak menyangka jiwamu akan sekuat itu. Orang yang datang tidak lain adalah Ji Xuang, Raja Qingzu yang telah membuat janji untuk bertemu di ibu kota Kekaisaran. Hanya saja Ji Xuang kini mengenakan rok kasa biru dan syal rambut panjang, ia tidak terlalu mendominasi dan lebih anggun. Saat ia muncul di hadapan Lu Yun tak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kamu bilang kamu, seorang wanita cantik, melakukan apa yang kamu lakukan saat berdandan seperti pria setiap hari. Terlihat sangat menarik seperti ini. Apakah pantas bagimu untuk datang kepadaku di malam hari dan berpakaian seperti ini? Pangeran Ji Xuang berkata sambil tersenyum. Ji Xuang menyembunyikan senyumannya dan mengabaikan godaan Lu Yun, dan menjawab, jika aku datang kepadamu sebagai Raja Qingzu, aku pasti akan menarik perhatian. Siapa yang bisa mengenaliku dengan pakaian ini? Juga, jangan menelepon aku pangeran sekarang, panggil saja aku Ji Xuang. Ji Xuang, kedengarannya buruk. Bagaimana kalau aku memanggilmu Xuanger? Ji Xuang memutar matanya ke arah Lu Yun dan berkata dengan marah, terserah kamu. Aku datang menemuimu untuk sesuatu yang penting. Tentu saja aku tahu kamu pasti mencariku untuk sesuatu. Mungkinkah kamu datang kepadaku di tengah malam dan ingin minum dan bermalam bersamaku? Lu Yun bercanda. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana putri ketujuh jatuh cinta pada murid sepertimu. Ji Xuang menyembunyikan senyumnya dan menatap Lu Yun. Berhenti bicara omong kosong dan mulai berbisnis. Saya datang ke sini untuk memberitahu Anda bahwa saya telah mengumpulkan pasukan saya dan menunggu di luar kota. Ketika perjamuan Kaisar Shenhuo selesai, saya akan menemui Anda dan selir Yun. Lu Yun tertawa 2 kali, memandang Raja Qingzu, dan bertanya, apakah hanya untuk memberitahuku rencananya lagi? Ji Xuang menggelengkan kepalanya, itu tidak benar. Aku di sini hanya untuk mengingatkanmu bahwa kamu harus menyerahkan selir Yun ke tanganku. Lalu kita akan kembali ke rumah Qingzu bersama. Hal ini membuat Lu Yun sedikit bingung. Rencana awalnya hampir seperti ini, tetapi mengapa Raja Qingzu mengatakan bahwa selir Yun harus diserahkan kepada Raja Qingzu saat ini? Mungkinkah ketika dia tiba di Qingzu Mansion, bukankah dia juga berada di tangannya? Apakah ada bahaya dalam perjalanan kembali ke Qingzu kali ini? Ji Xuang merendahkan suaranya dan menatap Lu Yun, kamu hanya perlu menuruti perintahku. Lu Yun tidak terlalu memikirkannya, hanya setuju, dan menanyakan 1 pertanyaan lagi, saya hanya khawatir, apa yang akan terjadi jika saya tidak mendapatkan tempat pertama di peringkat lokal? Bukankah semuanya rencana kita hancur? Jika kamu benar-benar tidak bisa mendapatkan tempat pertama dalam peringkat tanah, maka kamu hanya bisa rampok. Lu Yun ketakutan dengan kata-kata Ji Xuang, merampok. Yang mulia, apakah Anda bercanda? Pada perjamuan Kaisar Shenhuo ini, para penguasa dari 3 kerajaan berkumpul. Biasanya, Anda bisa saja merampok. Saat ini, Anda tidak meminta kematian. Aku akan mengaturnya sendiri ketika saatnya tiba. Ingat,
Kamu harus mengantarkan selir Yun kepadaku. Melihat ekspresi Jisuang, Lu Yun menghela nafas, oke, aku tahu kalian berdua sangat penyayang. Jika saatnya tiba, aku akan menyerahkan selir Yun ke tanganmu dengan aman. Jisuang melihat sekeliling dan berkata kepada Lu Yun, karena tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Aku akan mengirim seseorang untuk memberitahumu istana dingin tempat selir Yun berada dalam beberapa hari ke depan. Jika memungkinkan, kamu bisa menyelinap ke istana yang dingin secara diam-diam untuk melihat apakah kamu bisa mengeluarkan selir Yun. Kamu memiliki sarana untuk menyembunyikan auramu, dan hanya kamu yang bisa menyelesaikan tugas ini. Saya mengerti. Kalau begitu, Yang Mulia, apakah Anda ingin minum 1 atau 2 gelas? Melihat ke atas lagi, sosok Raja Qingzu telah menghilang. Lu Yun sedikit bingung. Jisuang berulang kali menekankan bahwa dia ingin mengirim selir Yun kepadanya. Jika cinta antar saudara benar-benar dalam, bukankah akan seperti ini? Atau apakah selir Yun mempunyai rahasia yang didambakan Raja Qingzu dan Ratu Qin? Beberapa hari yang lalu, Lu Yun pasti sangat percaya dengan apa yang dikatakan Raja Qingzu. Tapi hari ini, Lu Yun tidak menganggapnya serius, dan bahkan sedikit waspada terhadap Raja Qingzu. Karena setelah melewati formasi air ilahi Tianyi, Lu Yun selalu bisa merasakan aura familiar yang melekat di sekelilingnya. Tapi orang itu tidak menimbulkan ancaman apapun bagi dirinya sendiri. Jadi Lu Yun tidak peduli. Saat Raja Qingzu baru saja tiba, Lu Yun sudah yakin. Orang yang berdiri di sampingnya adalah Raja Qingzu. Tampaknya gadis kecil ini tidak sesederhana itu. Suke, aku tahu kamu ada di dalam, keluarlah. Saat Lu Yun masih berpikir, dia mendengar suara familiar di luar pintu. Mengapa begitu banyak orang datang ke sini dalam satu malam? Kenapa suara ini terdengar begitu familiar, tapi tidak dapat mengingat lagi. Lu Yun membuka pintu dan melihat wajah gadis itu memerah dan menatapnya dengan marah. Kenapa kamu? Bukankah kamu ilusi di alam spiritual? Lu Yun langsung membeku. Xiao Xue berkata dengan marah, sudah terlambat untuk menjelaskannya, ikut aku dulu. Kemana harus pergi? Pergi ke istana. Lu Yun tidak terlalu banyak berpikir dan mengikuti Xiao Xue sepanjang jalan. Dia bisa merasakan bahwa, alam spiritual, yang dia picu dan kedatangannya di kerajaan api ilahi tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Sepertinya seseorang telah mengatur segalanya. Dia juga terlibat dalam konspirasi tanpa menyadarinya. Di aula Yangxin yang besar, saat ini, hanya ada 2 orang, Lu Yun dan Xiao Xue. Dan Xiao Xue benar-benar mengenakan jubah naga emas. Meskipun dia mengira gadis di depannya memiliki hubungan dekat dengan permaisuri Qin, Lu Yun tidak pernah menyangka bahwa gadis kecil yang tampak baru berusia 17 atau 18 tahun ini sebenarnya adalah permaisuri Qin. Setelah mengenakan jubah naga, penampilan aslinya yang polos dan cantik benar-benar hilang. Sebaliknya, dia tampak seperti seorang ratu anggun dan mewah yang memandang rendah dunia. Kamu tidak menyangka, kan? Saya permaisuri Qin. Permaisuri Qin berbicara perlahan tanpa menjelaskan terlalu banyak. Lu Yun cukup terkejut, tapi ekspresinya tidak menunjukkan rasa takut, aku merasakannya sedikit. Oh, Ratu Qin menjadi penasaran. Kalau begitu, apakah kamu masih berani kembali ke istana bersamaku? Apakah kamu tidak takut aku akan mengeksekusimu sekarang? Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jika kamu benar-benar ingin membunuhku, mengapa bersusah payah membiarkan aku datang ke istana? Ratu, tolong beritahu aku jika ada yang harus kamu lakukan. Setelah mendengarkan kata-kata Lu Yun, Ratu Qin tidak bisa menahan tawa, ya, pria yang membuat putri ketujuh jatuh cinta memang luar biasa, dan dia tenang di saat krisis. Lu Yun menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak atas persetujuan Anda, Ratu. Ratu Qin berdiri perlahan, membelakangi Lu Yun, dan bertanya, Suke, menurutmu aku ini orang seperti apa? Lu Yun terdiam selama beberapa menit, lalu berkata, Permaisuri Qin menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, dan saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Karena permaisuri telah bertanya, semuanya harus jelas. Terlebih lagi, kamu hanyalah seorang ratu, jadi jika kamu berani memanggilku, apakah itu agak tidak pantas? Saat ini, Lu Yun tidak lagi takut menyinggung Ratu Qin. Dia 100% yakin Ratu Qin tidak akan membunuhnya sekarang. Terlebih lagi, meskipun dia benar-benar menyinggung wanita di depannya, dia tidak akan bisa melarikan diri ke dalam istana jika dia mau. Ratu Qin tidak marah sama sekali, tetapi meratap, alasan mengapa keluarga Ai menyebut diri mereka saya adalah karena mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Permaisuri, Anda meminta saya untuk datang. Jika Anda berencana untuk mengeluh kepada saya pikir itu tidak perlu. Lu Yun berkata dengan tenang, Anda dan saya bukanlah orang yang sama. Suke, kita bukan musuh. Semua yang telah kulakukan adalah demi kekaisaran Shen Huo dan selir Yun. Jika kamu tidak mendengarkanku, kamu pasti akan menyesalinya seumur hidupmu. Situasimu saat ini jelas tidak simen yang kamu kira. Rencana yang kamu dan Raja Qingzu miliki tidaklah sesederhana itu.
Kamu dimanfaatkan. Tubuh Lu Yun gemetar. Meski tidak mempercayai wanita di depannya, topik ini sepertinya benar-benar memecahkan keraguan di hatinya selama berhari-hari. Tolong ungkapkan dengan jelas, Ratu. Melihat Lu Yun seperti ini, suasananya sedikit tenang, dan Permaisuri Qin perlahan menjelaskan. Tahukah kamu kenapa aku menyembunyikan selir Yun di istana yang dingin? Mungkinkah aku benar-benar menunggu putri ketujuh? Sejauh yang saya tahu, selir Yun tidak bisa mengancam saya sama sekali. Saya bisa membunuh selir Yun secara langsung. Mengapa saya tidak melakukan ini? Percaya atau tidak, apapun yang terjadi, selir Yun dan aku tetap bersaudara. Aku tidak bisa melakukannya. Jatuh cinta, Permaisuri Qin juga menyebut dirinya, aku. Saya tidak mengerti. Permaisuri Qin melanjutkan, saya tahu Anda tidak mengerti, karena semua yang telah saya lakukan selama bertahun-tahun mungkin akan hancur pada perjamuan Kaisar Shenhuo. Selir Yun bukan hanya selir kerajaan api ilahi. Di tangannya, dia memegang harta kerajaan api ilahi selama ribuan tahun, dan putri ketujuh adalah kunci dari harta karun itu. Harta karun. Lu Yun mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Paksa selir Yun untuk menyerahkan harta itu kepadamu. Ratu Qin menggelengkan kepalanya, dengan sedikit rasa kesepian di ekspresinya, kamu salah, untuk apa aku menginginkan harta itu? Aku hanya ingin kerajaan Shenhuoku damai dan sejahtera, dan orang-orang dapat hidup dan bekerja dengan damai dan kepuasan. Hanya saja beberapa orang mendambakan harta karun itu, jadi aku harus menyembunyikan selir Yun. Meskipun Ratu Qin mengungkapkan kata-kata ini dengan jelas dan penuh semangat, Lu Yun juga tersentuh, tetapi Lu Yun bukanlah orang bodoh. Ratu, kenapa kamu banyak bicara padaku? Ratu Qin berbalik dan menatap langsung ke arah Lu Yun, karena semua yang terjadi selanjutnya hanya bisa bergantung padamu. Saya tahu bahwa Raja Qingzu telah mengumpulkan pasukan di luar kota. Dia telah berhubungan dengan Raja Kekaisaran Tianshui sepanjang tahun dan telah menunggu segel api ilahi. Yaitu, kemunculan putri ketujuh. Petik 2. Dia telah membuat rencana untuk bersatu dengan Kekaisaran Tianshui dan memberontak setelah perjamuan Kaisar Shenhuo selesai. Taklukkan kerajaan api ilahi kita dalam satu gerakan dan nyatakan dirimu sebagai kaisar. Dan syarat yang dia tawarkan adalah harta nasional Kekaisaran Shenhuo kita. Itu adalah selir Yun, dan putri ketujuh. Setelah mendengar ini, Lu Yun berdiri di sana dengan pandangan kosong, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Rasa takut langsung membuat punggung Lu Yun merinding. Jika apa yang dikatakan Ratu Qin benar, maka semuanya baik-baik saja. Pantas saja Raja Qingzu berulang kali berjanji akan menyerahkan selir Yun ke tangannya. Yang lebih menakutkan lagi adalah Luo Li kini berada di tangan Raja Qingzu. Aku sangat bodoh, bagaimana aku bisa membiarkan Luo Li hilang dari pandanganku? Melihat ekspresi Lu Yun, Ratu Qin sudah mengetahui segalanya, alasan kenapa aku memberitahumu begitu banyak adalah karena aku sudah mati. Kaisar meninggal dalam usia muda, dan teknik yang saya praktikkan membutuhkan segel api ilahi untuk bertahan hidup. Setelah bertahun-tahun, umur saya akan berakhir. Jika aku mati, kerajaan Shenhuo ini pasti akan jatuh ke tangan pengkhianat. Kalau begitu, Lu Yun menelan ludah dan bertanya, jika apa yang kamu katakan itu benar, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Hanya bercanda. Apakah Anda berencana membiarkan saya menghadapi penguasa Kekaisaran Tianshui dan Raja Qingzu sendirian? Permaisuri Qin berkata dengan jujur, Anda sekarang memiliki segel api kaisar di tangan Anda dan dapat menggerakkan kaisar api. Raja Qingzu pasti tidak mengetahui hal ini, jadi ini adalah variabel terbesar. Saya tidak tahu metode apa yang akan digunakan Kekaisaran Tianshui. Tetapi dengan segel api kaisar di tangan, tidak akan mudah bagi Kekaisaran Tianshui untuk menyerang kita. Saya bisa memahaminya, tapi bagaimana dengan poin kedua? Arti umum adalah bahwa Lu Yun sepenuhnya memahami bahwa apa yang dikatakan wanita di depannya itu masuk akal, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak menyukai wanita ini. Poin kedua adalah, kultivasi ganda dengan saya. Apa maksudmu? Tentu saja, secara harfiah, Anda memiliki segel api kaisar dan dapat berlatih kultivasi ganda dengan saya untuk memperpanjang umur saya. Ratu Qin menjelaskan dengan ekspresi tenang. Lu Yun terdiam beberapa saat. Perasaan itu sendiri memiliki kegunaan yang luar biasa. Bagaimana jika aku menjawab tidak? Permaisuri Qin tidak mengharapkan ini. Mungkinkah kecantikanku tidak pantas untukmu? Tentu saja tidak, hanya saja sekarang aku mempunyai 7 saudara perempuan, aku juga mempunyai tanggung jawab yang berat, jadi mana mungkin aku terpikir untuk melakukan hal seperti itu. Selain itu, Permaisuri Qin jelas merupakan kecantikan kelas 1, tapi bagaimanapun juga, dia tidak berasal dari dunia yang sama dengan dirinya. Ratu serius, aku sudah punya keluarga, jadi aku tidak bisa mengecewakan istriku. Lagi pula ini masih pagi, pasti ada cara lain. Aku tidak bisa memilih untuk mempercayaimu hanya karena perkataanmu yang sepihak. Kelangsungan hidup Kekaisaran Shenhuo tidak ada hubungannya denganku.
Tujuan kedatanganku ke sini adalah untuk membawa pergi selir Yun. Adapun urusanmu, aku terlalu malas untuk berpartisipasi. Permaisuri Qin akan mengalami kejang, tapi dia menahannya benar. Ini sendiri adalah masalah antara dirinya dan Kekaisaran Shenhuo, dan tidak penting bagi Lu Yun. Masalah ini ada hubungannya dengan Putri Ketujuh. Bahkan jika kamu ingin menghindarinya, itu tidak realistis. Jika Putri Ketujuh menghadapi bahaya, apa yang akan kamu lakukan? Ketika Ratu Qin selesai berbicara, jejak niat membunuh melintas di tubuh Lu Yun. Meskipun tingkat kultivasi saya tidak tinggi, jika ada yang berani menyakiti istri saya akan membunuhnya. Permaisuri Qin meratap, dan ketika Lu Yun tidak dapat dibujuk, dia bertanya, bagaimana kamu bisa mempercayaiku? Serahkan selir Yun dan biarkan Putri Ketujuh dan selir Yun bertemu. Aku akan mempercayaimu. Bukannya tidak mungkin, hanya saja ini belum waktunya. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat kapan kamu melepaskan selir Yun. Lu Yun tidak menyerah. Meskipun perkataan Ratu Qin sempurna, hal itu membuat Lu Yun merasa tidak pantas. Namun, Lu Yun juga tahu bahwa di Kekaisaran Shenhuo, tidak ada perkataan siapapun yang bisa dianggap enteng. Hei, Permaisuri Qin menjelaskan, meskipun jiwamu kuat, dengan kultivasimu, hampir mustahil untuk melindungi selir Yun dan Putri Ketujuh. Bahkan jika kamu memiliki kartu truf yang tak terhitung jumlahnya di tanganmu. Tetapi ranah kultivasi hanyalah sebuah kekurangan. Aku bisa membawamu menemui selir Yun. Jika kamu bisa mengambil tindakanku. Lu Yun tertarik dengan kata-kata Permaisuri Qin. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk melindungi Putri Ketujuh dan selir Yun di Kekaisaran Shenhuo. Namun jika Permaisuri Qin mengizinkan dirinya bertemu dengan selir Yun, maka setidaknya itu bisa menunjukkan ketulusan Permaisuri Qin. Apa kesulitannya jika aku mengambil tindakanmu? Lu Yun berkata dengan percaya diri. Ketika saya datang ke Kekaisaran Shenhuo ini, saya belum benar-benar bertarung melawan orang lain. Tak perlu dikatakan, kekuatan Permaisuri Qin adalah alami. Jika saya bisa melawan Permaisuri Qin sekali, saya akan bisa mengetahui kekuatan saya sendiri. Oke, Suke, ayo kita bertindak. Begitu Ratu Qin selesai berbicara, aura pembunuh yang kuat muncul di tubuhnya, dan momentumnya luar biasa. Lu Yun sedikit terkejut. Ini jelas merupakan guru terkuat yang pernah dilihat Lu Yun. Momentumnya saja sudah membuat jiwanya bergetar. Sulit membayangkan Permaisuri Qin yang tampak lemah benar-benar bisa memancarkan aura yang begitu menakutkan. Aura seperti raja, bercampur dengan bau darah, mengalir ke arahnya. Lu Yun hanya bisa menghela nafas. Berapa banyak orang yang terbunuh dan berapa banyak hal yang dialami untuk memiliki aura seperti itu. Apa yang telah dialami wanita ini? Dia layak menjadi Ratu Qin, orang pertama di Kekaisaran Shenhuo. Permaisuri Qin melambaikan tangannya, dan pedang merah tiba-tiba muncul di tangannya. Pedang itu sepertinya terbakar api, dan menyerang Lu Yun seperti seekor harimau menerkam makanan. Ayolah, Suke, biarkan aku melihatnya baik-baik. Apa yang kamu lakukan? Biarkan saya melihat mengapa Anda begitu percaya diri. Hanya serangan pedang sederhana. Niat pedang yang tak ada habisnya membuat Lu Yun tidak berani mengabaikannya. Namun, Lu Yun sepertinya mendengar ada kesedihan, kesepian, dan kesepian dalam pedang ini. Seolah-olah pedang ini sedang menangis. Bagi Lu Yun, ini bukan apa-apa. Ada perbedaan besar dalam kultivasi antara dirinya dan Ratu Qin, tetapi ketika menyangkut penggunaan pedang. Lu Yun yakin bahwa pemahamannya tentang ilmu pedang sudah mencapai puncaknya. Ratu Qin menekan kultivasinya, meskipun dia takut menyakiti Lu Yun, dia masih menggunakan 50% kekuatannya. Lu Yun berdiri di sana, tidak bergerak, dan Permaisuri Qin tidak menunjukkan niat untuk menyelesaikan perintah tersebut, memperdalam keterampilannya lebih jauh. Karena Lu Yun terlihat sangat sombong. Lu Yun dengan lembut mengangkat tangan kanannya, dan energi pedang biru melingkari jari telunjuknya. Saat kedua kekuatan bertabrakan, Ratu Qin merasakan mati rasa di pergelangan tangannya. Dia berdiri di sana dengan pandangan kosong. Pada saat yang sama, dia memandang Lu Yun di depannya dengan tidak percaya. Tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi dari Lu Yun. Meskipun dia memiliki 5 kekuatan, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Lu Yun. Namun dengan gerakan sederhana ini, bukan saja dia tidak mendapatkan keuntungan apapun, tapi dia langsung dikalahkan oleh Lu Yun. Dia tahu bahwa Lu Yun punya beberapa trik, tapi dia tidak menyangka triknya bisa seperti ini. Apakah kamu menyembunyikan kultivasimu? Ratu Qin bertanya dengan cemberut. Lu Yun menggelengkan kepalanya dengan tenang. Tidak, saya tidak menyembunyikan kultivasi saya. Itu hanya karena kamu menggunakan pedang. Ratu Qin bertanya dengan rasa ingin tahu, apa maksudmu? Karena aku tahu pedang lebih baik darimu. Itu saja. Melihat pemuda di depannya, Ratu Qin sepertinya benar-benar telah melihat penyelamat. Seorang pemuda di usia yang begitu muda telah memberikan terlalu banyak kejutan pada dirinya sendiri. Segel api kaisar, jiwa yang sangat kuat, memiliki pemahaman pedang yang tak tertandingi.
Jika itu pria di depannya, dia mungkin benar-benar mengubah segalanya. Aku tahu pedang lebih baik darimu. 6 kata bergema di telinga Ratu Qin. Dengan orang kuat di Kekaisaran Shenhuo, kita pasti bisa menstabilkan negara kita mulai sekarang. Bahkan jika dia meninggal dan menyerahkan tahtanya kepada putri ketujuh, selama Suke masih ada. Kerajaan api ilahiku ada di sini. Ratu Qin yang tertegun disela oleh kata-kata Lu Yun. Bagaimana, Ratu, bisakah kamu mengajakku menemui selir Yun sekarang? Ratu Qin tampak terharu, menatap mata besar Lu Yun, penuh kekaguman pada Lu Yun saat ini. Hahaha, Suke, kamu memberiku terlalu banyak kejutan. Ya, aku bisa mengajakmu menemui selir Yun. Mengenai urusan kerajaan api ilahi kami, Anda dapat memutuskan sendiri ketika waktunya tiba. Bakat sepertimu adalah berkah bagiku dan sebuah takdir yang harus kuhilangkan. Aku tidak bisa mempertahankan bakat sepertimu, tapi aku juga tahu bahwa kamu adalah orang yang menghargai cinta dan keadilan. Aku merasa lega menyerahkan selir Yun padamu. Istana Kekaisaran Shenhuo, di luar Istana Leng. 12 wanita, semuanya mengenakan kain kasa putih, berdiri rapi di luar aula. Saya harus mengatakan bahwa ke-12 wanita ini memang secantik yang dikatakan Song Ba dan yang lainnya. Yang lebih mengejutkan Lu Yun adalah ke-12 wanita ini semuanya adalah ahli transformasi kesempurnaan Tuhan. Anda tahu, kesempurnaan agung transformasi ilahi sudah menjadi master yang mendominasi dunia di Kunlun. Banyak sekali master yang sangat langka hingga muncul sekaligus. Terlebih lagi, para wanita ini semuanya berada di alam pergerakan jiwa. Ratu Qin, tindakan yang luar biasa. Pantas saja ada begitu banyak ahli di sekitar Ratu Qin, tapi apa yang menurutnya terlalu sederhana. Dalam pemandangan seperti ini, meskipun jiwa seseorang kuat, hampir mustahil untuk mendekati Leng Gong dari jarak jauh. Melihat ekspresi ngeri Lu Yun, Permaisuri Qin tidak bisa menahan senyum. Apakah itu membuatmu takut? Lu Yun mendengus, bagaimanapun, ini Ratu Qin. Ini masalah besar. 12 ahli alam penggerak jiwa ini ada di sini untuk menjaganya. Bahkan master sepertimu harus makan panci. Setelah mendengar kata-kata Lu Yun, Permaisuri Qin tersenyum dan berkata, apakah menurutmu ini ada di Kunlunmu? Orang kuat dari kesempurnaan agung transformasi Tuhan tidak berarti apa-apa bagi 3 kerajaan. Kelihatannya ke-12 wanita ini sederhana, tapi nyatanya, kekuatan sebenarnya adalah karena aku sudah melatih ke-12 wanita ini sejak kecil. Kalau diambil satu persatu, kekuatan mereka mungkin rata-rata, tapi bersama dengan 12 orang, bahkan peri seperti saya bisa seorang master level ini dapat berjuang untuk sementara waktu, tetapi lebih sulit lagi untuk menembus formasi ini. Celestial Immortal, Lu Yun menjadi bingung. Sudah lama sejak dia berubah menjadi kesempurnaan agung. Adapun kata asing, Celestial Immortal, ini adalah pertama kalinya dia menemukannya. Ratu Qin terkejut, apakah kamu tidak tahu bahwa ada dunia lain selain menjadi dewa? Tolong minta Ratu untuk menjernihkan kebingungan ini. Kamu tidak tahu apa-apa, tapi kamu sangat percaya diri. Namun, dengan metodemu, tidak masalah jika kamu sedikit lebih percaya diri. Adapun alam di atas menjadi dewa, kamu hanya bisa mengandalkan pemahamanmu sendiri tentang langit dan bumi. Di atas para dewa yang berubah, ada Ordo Suci, Dewa Bumi, Dewa Surgawi, dan Dewa Emas. Di antara 3 kerajaan besar Kekaisaran Shenhuo, Kekaisaran Luoxue, dan Kekaisaran Tianshui, ada banyak dewa yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hanya ada sedikit master yang berhasil menembus alam transformasi dewa. Mereka sama langkahnya dengan burung phoenix. Karena jika ingin menerobos menjadi dewa, kamu hanya bisa mengandalkan pemahamanmu sendiri tentang langit dan bumi. Saya juga telah hidup begitu lama sebelum saya memahami jalan besar dan menerobos alam keabadian sedikit demi sedikit. Tapi semua ini tergantung takdir. Lu Yun tiba-tiba menyadari, dan dia juga mengerti mengapa tingkat kultivasinya tidak meningkat selama pelatihan baru-baru ini. Sebaliknya, ia menemui belenggu dan sepertinya tidak mampu menerobos lebih jauh. Pada saat yang sama, dia juga melirik ke arah Permaisuri Qin. Permaisuri Qin tampak seperti gadis berusia 17 atau 18 tahun, tetapi menurut apa yang dia katakan, usianya benar-benar tidak diketahui. Bagaimana dengan level 2 kerajaan lainnya? Permaisuri Qin terus menjelaskan, saat ini, ketiga kerajaan sama-sama kuat, dan ketiga kerajaan tersebut memiliki kartu truf mereka sendiri, seperti segel api ilahi dari kerajaan api ilahi, air ilahi Tianyi dari Kekaisaran Tianshui, dan Luoxue Empire. Bagaimana dengan mereka? Bukan apa-apa, aku baru saja mendengar bahwa ada roh abadi yang bereinkarnasi di sana, jadi ketiga kerajaan berusaha untuk menyeimbangkan satu sama lain. Segel api ilahi tidak selalu berada di tangan putri ketujuh. Dalam hal ini, apa yang dapat Anda lakukan untuk menjaga dan menyeimbangkan kedua kerajaan? Pada titik ini, Permaisuri Qin tertawa, Kekaisaran Shenhuo kami berakar kuat, dan kami bertiga memiliki kekuatan yang sama, tidak ada yang akan melakukan apapun dengan mudah. Tetapi Kekaisaran Shenhuo kami memiliki sejarah panjang,
dan mereka semua tahu bahwa Kekaisaran Shenhuo kami benar-benar kartu trufnya bukanlah segel api ilahi. Lagi pula, kamu cukup kuat. Putri ketujuh memberimu segel api ilahi. Aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk mengembangkan segel api kaisar. Selama segel api kaisar masih ada, tidak ada yang bisa menyentuh segel api ilahi kita. Kerajaan api. Tapi kamu, nak, kami terlalu lemah sekarang, dan kami tidak boleh membocorkan segel api kaisar sampai saat kritis. Inilah sebabnya aku sangat ingin menemukanmu. Tentu saja, Lu Yun tidak akan mengatakannya dengan mudah. Dia menggunakan jiwa naga untuk memadukan segel api ilahi dan mengolah api kekaisaran. Kerajaan api ilahi, mungkinkah ada kartu truf yang lebih kuat dari segel api ilahi? Ratu Qin melirik Lu Yun dan berkata dengan santai, tidak ada salahnya memberitahumu. Sambil berbicara, Ratu Qin membawa Lu Yun ke istana. Segel api ilahi, putri ketujuh, adalah kunci harta karun kerajaan api ilahi kita. Dan kartu truf sebenarnya dari kerajaan api ilahi kita adalah harta karun ini. Dikabarkan bahwa harta karun ini bisa langsung menerobos ke alam abadi emas. Lu Yun menarik napas dalam-dalam. Pemimpin tertinggi dari 3 kerajaan besar di dunia spiritual hanya berada di alam surgawi abadi. Dan Kekaisaran Shenhuo menggunakan ini sebagai kartu truf mereka keabadian emas akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Tidak mengherankan jika Raja Kekaisaran Tianshui memperhatikan dengan penuh semangat. Kalau begitu kamu bisa merebut harta karun ini, menerobos alam abadi emas, dan menyatukan 3 kerajaan, bukankah itu cukup? Permaisuri Qin memandang Lu Yun, melihat keluar jendela, dan berkata sambil tersenyum kering, apa yang kamu katakan masuk akal, tapi bagiku, yang kuinginkan hanyalah Kekaisaran Shenhuo. Mungkin Anda akan mempercayainya setelah saya memberitahu Anda bahwa saya telah melihat segalanya melalui kultivasi saya hingga tingkat ini. Di bawah pemerintahan saya, Kekaisaran Shenhuo tidak berada dalam masa damai dan sejahtera. Jika saya benar-benar menempuh jalan ini dengan sepenuh hati, apa perbedaan antara saya dan para biksu yang tidak memiliki hati nurani dan kemanusiaan? Jadi bagaimana dengan alam abadi emas? Bagaimana dengan mendominasi 3 kerajaan? Di surga tanpa batas, kamu dan aku hanyalah butiran pasir. Beberapa hal, karena mereka tidak bisa kembali, biarkan mereka tetap damai. Terlebih lagi, saya ditakdirkan untuk tidak dapat mencapai Dao Agung, dan sekarang hidup saya tidak lama lagi. Apa gunanya alam abadi emas? Lu Yun juga mulai melupakan wanita ini. Bagi para kultivator, bukankah ini semua tentang menjadi lebih kuat? Dunia kultivator pada awalnya adalah dunia yang lemah dan yang kuat. Wanita ini berpikiran terbuka. Saat ini, suara seorang wanita datang dari istana, saudari Ruoxue, mengapa kamu ada di sini? Melihat ke arah suara itu, saya melihat wanita bangsawan berjalan keluar dari balik penghalang, memandang Lu Yun dan Ratu Qin dengan rasa ingin tahu. Setelah melihat orang asing datang, dia berseru, siapa orang ini? Sekilas Lu Yun mengenali bahwa ini adalah Selir Yun. Meskipun Selir Yun terlihat lebih tua, dia sangat mirip dengan Luoli. Ini adalah ibu Luoli, ibu yang dirindukan Luoli siang dan malam, dan juga merupakan tanggung jawab terbesarnya di Kekaisaran Shenhuo. Saudari Yun, jangan panik, ini adalah orang yang diundang oleh putri ketujuh untuk menyelamatkanmu. Permaisuri Qin tersenyum pada Selir Yun. Ekspresi kasih sayang di antara mereka berdua sebagai saudara perempuan membuat Lu Yun langsung bereaksi. Ups, saya benar-benar tertipu. Luoli kecil dalam bahaya. Ketika dia melihat Selir Yun, dia tidak terlihat berada dalam situasi yang dia ketahui sebelumnya. Meskipun Selir Yun berada di istana yang dingin, hubungan antara Selir Yun dan Permaisuri Qin terlihat jelas. Semuanya palsu. Semua yang kamu tahu itu salah. Memikirkan hal ini, Lu Yun sepertinya telah melihat ekspresi bangga Raja Qingzu di benaknya. Apa-apaan, istriku masih di tangan Raja Qingzu. Saya benar-benar tertipu. Melihat ekspresi Lu Yun yang agak marah, Ratu Qin juga tahu bahwa Lu Yun telah memahami segalanya saat ini, dan menghiburnya, Suke, jangan khawatir, sekarang Raja Qingzu menganggap putri ketujuh sebagai hartanya lebih dari siapapun, dan sekarang putri ketujuh adalah hartanya. Putri, kamu aman. Apa? Luoli sebenarnya ada di tangan Jisuang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Permaisuri Qin, Selir Yun tiba-tiba berseru, Saudari Ruoxue, kamu harus menyelamatkan putriku, selamatkan Luoli. Saudari Yun, tenanglah dulu. Melihat Selir Yun yang bersemangat, Permaisuri Qin berkata dengan tegas. Ku bilang, aku akan melindungimu dan putri ketujuh. Karena aku sudah berjanji padamu sebelumnya, meskipun aku menyerahkan nyawaku, aku tidak akan membahayakan putri ketujuh. Melihat ekspresi tulus Qin Ruoxue, Selir Yun juga menjadi tenang dan menatap Lu Yun, apakah kamu adalah Suke yang disebutkan oleh saudari Ruoxue? Lu Yun tersenyum canggung dan kembali ke penampilan aslinya, Bibi, Suke adalah nama samaranku. Nama asliku adalah Lu Yun. Kamu bisa memanggilku Lu Yun saja. Dalam hati Permaisuri Qin, kuda rumput dan lumpur yang tak terhitung jumlahnya berlari melewatinya, dan dia membuat keributan untuk waktu yang lama.
Tidak hanya penampilan anak ini yang palsu, tetapi namanya juga palsu. Tetapi, penampilan asli anak laki-laki ini sedikit lebih tampan. Anak laki-laki yang tampan. Bahkan Selir Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan pikiran batinnya. Bibi, itu konyol. Lu Yun memandang permaisuri Qin di sampingnya, menatapnya, dan tersenyum tak berdaya. Selir Yun memandang permaisuri Qin, saudari Ruoxue. Qin Ruoxue menutup matanya dan berkata kepada Selir Yun, kakak, tidak apa-apa mengatakannya, Suke. Lu Yun adalah orang yang paling dipercaya oleh putri ketujuh. Aku juga memberitahu Lu Yun semua seluk-beluk masalah ini. Selir Yun akhirnya menghela nafas lega dan memandang Lu Yun dengan sedikit penghargaan. Luo Li memberimu segel api ilahi. Kamu dan Luo Li bukan hanya teman, kan? Sejujurnya, Selir Yun, Luo Li dan saya telah membuat komitmen seumur hidup. Saat dia mengatakan ini, ekspresi Lu Yun sangat tegas. Itu bagus, selama Luo Li bahagia, kata Selir Yun, dengan sedikit kerinduan di wajahnya, seolah dia lega turun. Ahem, Qin Ruoxue terbatuk 2 kali dan menyela, Lu Yun, saudari Yun, sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Ketiga orang itu saling memandang dan menjadi tenang, dengan sedikit keheningan di udara. Kebenaran juga muncul, tidak seperti yang dikatakan Raja Qingzu, bahwa dia dan Selir Yun adalah saudara perempuan. Melihat ekspresi Selir Yun saat dia menyebut nama Ji Xuang, Lu Yun sudah tahu segalanya. Permaisuri, Anda mengatakan bahwa saya adalah variabel terbesar dalam konspirasi ini, mohon jelaskan. Permaisuri Qin tampak serius dan bertanya pada Lu Yun dengan tenang, Lu Yun, apa pendapatmu tentang kekuatan Ji Xuang? Lu Yun tampak malu, mengingat momen ketika dia dan Ji Xuang bertengkar, dan menjawab, saya tidak tahu, tapi saya jelas bukan lawan saya. Sekarang, sejauh yang saya tahu, Raja Qingzu telah menarik semua kekuatan, dan hampir setengah dari 18 negara api ilahi berada di bawah kendalinya. Selain itu, dengan bersatu dengan Kekaisaran Tianshui, dia cukup kuat untuk bersaing dengan Kekaisaran Shenhuo. Lu Yun menarik napas tajam dan berkata dengan kaget, apakah ini terlalu berlebihan? Tidak berlebihan, hanya ini yang aku tahu sejauh ini. Ji Xuang telah bersikap rendah hati selama bertahun-tahun, hanya menunggu hari ini. Hanya saja dia tidak mengetahui keberadaan segel api kaisar di tanganmu. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa mempertahankanmu. Adapun dia menahanmu di sini, aku khawatir itu hanya karena dia ingin kamu mengetahui rahasia harta karun itu dan membuat putri ketujuh rela menyerahkan segel api ilahi. Selanjutnya, kekuatan Ji Xuang saat ini seharusnya setengah langkah di atas kekuatan makhluk surgawi. Kecuali aku, tidak ada seorang pun di Kekaisaran Shenhuo yang menjadi lawan Ji Xuang. Jumlah informasi ini terlalu banyak, tetapi Ratu Qin bukanlah orang biasa. Ji Xuang mengatur semuanya dengan sangat hati-hati, tapi semuanya berada di bawah kendali Qin Ruoxue. Wanita Qin Ruoxue ini memang menakutkan. Aku sudah berbicara lama sekali, Ibu Suri, apa sebenarnya yang kamu ingin aku lakukan? Karena Qin Ruoxue bisa mengatakan begitu banyak pada dirinya sendiri, itu berarti Qin Ruoxue sudah punya cara untuk menghadapi Raja Qingzu. Namun, dia, Lu Yun, benar-benar tidak tahu apa yang bisa dia lakukan dalam periode singkat transformasinya menjadi dewa. Aku ingin kamu membunuhnya saat Raja Qingzu mengambil tindakan. Apakah kamu bercanda? Mata Lu Yun membelalak. Dia awalnya mengira Ratu Qin punya ide bagus lainnya. Siapa yang tahu bahwa dia akan membunuh Raja Qingzu? Lu Yun sendiri juga tahu bahwa semuanya akan baik-baik saja jika dia membunuh Raja Qingzu. Tapi bagaimana dia bisa menjadi lawan Raja Qingzu? Anda telah mengatakan bahwa Raja Qingzu adalah penguasa nomor 1 di Kekaisaran Shenhuo selain Anda. Mengapa kamu tidak naik sendiri? Permaisuri Qin melihat ekspresi bingung Lu Yun dan dengan cepat menjelaskan, saya punya alasan khusus mengapa saya tidak bisa melakukan apapun pada Ji Xuang, jadi saya membiarkannya menjadi liar selama bertahun-tahun. Tapi saat ini, satu-satunya cara untuk membunuh Ji Xuang adalah itu ada padamu. Jiwamu begitu kuat hingga sulit dipercaya. Selama kamu menjadi orang suci dengan jiwamu, setidaknya kamu bisa menahan Raja Qingzu. Anda memiliki segel api kaisar di tangan Anda. Jika Anda menggunakan segel api kaisar untuk mengendalikan senjata ilahi kerajaan api ilahi saya, pedang api ilahi, Anda dapat menghadapi Raja Qingzu bahkan jika Anda tidak bisa menang, tetapi Anda bisa masih lolos dengan utuh. Jika saatnya tiba, kamu hanya perlu berurusan dengan Raja Qingzu terlebih dahulu. Setelah aku membunuh Kaisar Tianshui bajingan itu, aku akan membantumu. Lu Yun terdiam mendengarkan rencana sempurna Qin Ruoxue. Mudah untuk mengatakannya, tapi, bagaimana caranya aku menjadi orang suci? Permaisuri, Anda juga mengatakan bahwa untuk menerobos alam transformasi ilahi, Anda harus memahami jalan surga sendiri sebelum Anda bisa menjadi orang suci. Tapi sekarang, saya sama sekali tidak merasakan sedikit pun kekuatan surga. Mungkinkah Ratu punya ide bagus? Lu Yun memandang Ratu Qin dengan ragu.
Sama sekali tidak. Apa? Apakah kamu bercanda? Kalau begitu hanya dalam beberapa hari, jika aku tidak bisa menjadi orang suci dengan jiwaku, bukankah aku akan dikutuk? Lu Yun bertanya dengan ekspresi terkejut. Itulah yang sebenarnya. Kak, jangan menggodaku. Karena kamu sudah memberitahuku rencanamu, setidaknya beri aku metode. Paling buruk, demi Luoli, kita bisa berkultivasi bersama.